Upi, mana Upi coba suaranya nggak kedengeran dari tadi di mic? Cek. So Upi, suaranya mana? Yo. Langsung ya? Langsung nih, oh ini handphone gue beneran nih. Sweet aja kayak tadi ya, biar seru. Sweetnya sweet Amerika apa sweet Jawa? Gini kali Pak. Oh ya. Stop. Sap. Menang ya? Oh, yang menang siapa? Jomil suruh duluan. Alright. Tepuk tangan dulu buat Jomil. Tepuk tangan buat Upi. Sekali lagi tepuk tangan buat Mall Vapor, Bloods, Moose Footwear, dan Grebe. Jomilin, round 1. It's on you. Oke. Tuan 13, abang gua, sehari-hari kita hidup damai. Namun di sini lu akan gua permainkan bagai bandai. Ini bukan bar fight karena Allah bakal gua bantai. Dan tak ada perlawanan bagai badan lu dirantai. Tingginya hanya sekitar semampai, semeter tak sampai. Dia coba pukul aku dengan tangan pendeknya namun sayang tak sampai. Punchline ku masuk kini dia jadi bangkai. Gua habisin lu sampai bersih, tak butuhkan sunlight. Gua siksa tak bersisa sampai saatnya sunrise. Rapku part time, namun skillku takkan pernah kau gapai. Skillmu cuma lebih sedikit lebih baik dari cuma adai. Gua datang bagai badai, lu cuma angin sepoi-sepoi di pantai. Tak percaya lihat saja, dia cuma kelihatan jago kalau kolaborasi dengan anjay. Sabar. Teknik marketingnya terbaca karena ternyata dia tak terlalu menjual di layar kaca jika apa adanya. Jadi terpaksa image-nya didompleng pakai harimau Sumatera. Dan ya sudahlah, tak usah membantah. Dia meromantisasi hewan yang hampir punah demi kepentingan pribadi. Sopan begitu, hah? Sopan begitu, ha? Dia terpaksa harus posting tiap hari agar nampak peduli. Itu sudah menjadi sunnah. Padahal gue tahu itu cuma pura-pura. Dia sebenarnya tidak terlalu suka. Kalau gue boleh bilang abang gue sebenarnya munah. Namun memanjakan hal ini tak terlalu berguna. Karena hal-hal seperti ini di Indonesia sudah lumrah. Menghalalkan segala cara agar dapur tetap mengebul, itu sudah lumrah. Tuan 13 harus memastikan rumahnya tetap terisi, aman dan amanah. Dengan cara ngelawan Jomil pakai hewan yang hampir punah. Dan kalau dia kalah dari sini dia gundah. Men, gue cuma mau bilang sama lu tuh cuma lebih baik untuk diludah. Cuy. Time. Time. Oh time. Oh. Yeah. Ubi, round 1. Cek. Tuan 13. It's on you. Yo, selamat malam teman-teman. Sebelum gue mulai, gue mau ngucapin terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun saya ya. Udah ada balon-balon di sini, terima kasih sebelumnya. So, Joe Million punya banyak album dengan segudang experience, tapi tetap tidak berhasil karena lu kurang ingredients. Penuh api tapi membosankan karena kurang variant. Dia ubah style rapnya sekarang biar kekinian dan terdengar seperti GI di versi fotokopian. Bikin dan pindah kolektif berkali-kali tapi tetap berakhir sendirian.
Gue tahu lu kesepian, itu kenapa lu suka ngoceh di sosmed cari perhatian. Enggak, bukan anjing, harimau. Salah, ini anjing. Salah. Tuh kan, gua hampir shock nih, hampir skip nih. It's okay. Orang ini paling kepala batu, nggak pernah bisa dikasih opinion. Kemarin dia berhenti dari musik, sekarang balik lagi, lu nggak punya pendirian. Dari dulu tiap buka mata gue selalu mapping bagaimana caranya kejar impian. Jomil belum bangun, dia kena sinte masih basian. Gue sebenarnya kasihan, tapi ini battle man, jadi gue gak punya pilihan selain datang dan tunjukkan keahlian di depan kalian, tembakan lirik macam meriam. Ini pencurian, spotlight lu ada ondel-ondel lagi, gue lagi nge-rap, boy. Nih terus. Yo, bener. Tuh tadi sampai mana gue lupa tuh. Yo ini pencurian. Jo, spotlight lu udah gue colong, lu gak dapat bagian. Tapi semua jangan khawatir kalian, karena gue dan Jo ini teman lama cuma beda pilihan. Ibaratnya dia Gofar Ilman, gue Aryan. Yo Rhyme Pace, mendingan Insting, NK, Dena, semuanya naik ke sini, Pap, suruh bikin antrian. Enggak, bukan. Jadi kita nggak buang-buang waktu biar gue bantai mereka sekalian. Jangan khawatir, men. Gue siap pasang badan kalau cuma perkara unjuk kesaktian. Jadi biarkan mereka berembuk mau maju barengan atau ganti-gantian. Dan gue harap teman-teman Jomil ini paham bahwa ini battle, jadi nggak boleh ada perselisihan. Ini battle man, wajar kalau ada cacian. Karena lawan gue yang sebelumnya teman-temannya baper, mereka emosian. Gue juga nggak ngerti kenapa demikian. Peduli setan itu urusan kalian. Gue gak pernah cari masalah, tapi pantang mundur kalau sampai kejadian. Lo jual, gue beli cash tanpa kembalian. Oh, penonton mulai teriak, mereka berlarian. Lu mulai ketagihan dengan cara gue hidangkan sajian. Dan kemarin penonton pada komen, wow ini final yang kepagian. Bullshit, buat gue yang kemarin cuma latihan. Jadi dengar baik-baik dan buka mata kalian. Karena apa yang gue tulis suatu hari nanti akan jadi bahan kajian. Lirik gue akan dibedah untuk jadi bahan latihan. Karena gue punya banyak kuncian, kualitas berlian, yang gue bungkus dengan flow indah macam tarian. Lalu dalam hati kalian akan bilang, God damn, Upi alien. Karena bahkan gue gak butuh kata makian untuk bikin karya Jomilan masuk dalam lubang galian. Gue akan sedikit meniru apa yang Jomil lakukan pada Dena kemarin. Wih, masa cuma segini? 12 menit dong. Oke, gue percepat. Yo pemirsa semuanya mohon perhatian. Bekasi jadi lokasi terakhir Joe sampai ke titik pemberhentian. Banyak warga yang menyaksikan karir Joe hadapi kematian. Dan menurut informasi yang saya terima, warga akan kembali berkumpul di sini minggu depan untuk bikin 7 harian, lalu bikin pengajian untuk menghormati warisan Jomil yang dijadikan korban pesugihan, dibantai dengan satu akhiran oleh harimau Sumatera jadi-jadian. Demikian yang bisa saya laporkan secara langsung dari tempat kejadian. It's your boy Tuan 13 pamit, cukup sekian. Jomilian silakan gantian. Time. Gila, disisain 4 detik 5 menit sama dia. Tadi Jul Fahmi 2 menit setengah. Sandi 2 menit setengah, disisain 4 detik. Aduh. Jomil. Foto siapa ini? Jomil, round 2. You ready? Okay. Tua 13. Semasa sekolah suka tinggal kelas. Untungnya ada Westwell. Karena kalau tidak hidupnya sudah tidak jelas. Melawan Jomil lo cuma bisa memelas.
Kasihan. Lawan Jomil lo tidak bisa kayak gua kasih belas. Kasihan. Cek. Lawan Jomil. Sorry. Sabar. Lawan Jomil. Lubang tidak hebat, cuma domba di arena. Gua datang dengan tenang, lalu datang menghampiri. Badan lu gua iris, lalu panggang dengan diksi sampai matang benar. Makan malam ini amat sangat enak, lalu keluarkan whisky, tuang 3 gelas, rayakan pembantaian dengan semua yang mendengar. Segelas buat gua, segelas buat kalian, segelas buat Bang Geri yang buat ini helat. Pulang dari sini semua mabuk berat. Semua juga tahu kalau Tuan takkan menang karena jelas kutunjukkan kalau Tuan cuma mainan. Kutulis takdirnya bagaiku Tuhan dengan pena. Tulis di atas Death Note, namanya aku Eja Muhammad Syaifullah aka Tuan 13. Alasan kematian karena Tuan kalah telak. Dihajar Jopu akapela, Tuan bilang capela. Mending aku pulang lawan Jomil ini sungguh buatku lelah. Tuan lalu putuskan ikat leher dengan erat. Gantung diri di studio sampai sedikit terberak. Setelah mati pun masih ketemu Jomil di akhirat. Tuan pun teriak, pantek lah. Ini orang yang katanya paling konsisten. Gue bingung, orang macam apa yang konsisten tapi bilang semua rapper bagus. Padahal gue tahu skillnya mau mampus. Ada di setiap komen YouTube, lu bisa cek sendiri kalau lu pengen buktikan. Rapper macam apa yang benci sistem, namun foto di depan istana presiden? Tanpa Westwell, lu tuh cuma sekelas gadis yang cuma bisa bilang slebel. Time. Apa? Oke. Tepuk tangan dulu buat Jomil dong. Biar tarik napas dulu. Barbar yang barbar. Round 2 nih baru nih. Cek. Round 2, sik. Round 2. Tuan 13 is on you. Let's go. Ya Jomilian, gue dengar banyak keluhan tentang attitude-mu yang buruk. Jelas kau butuh bantuan. Tidak beraturan. Dimakan teman berkali-kali lalu kena benturan. Belum lagi perihal mabukmu yang gak karuan. Kau selalu membual bahwa karyamu suatu hari nanti akan hasilkan cuan, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Bahkan kau harus kerja di luar musik untuk penuhi kebutuhan. Joe, kau salah pergaulan. Kalau kau mau belajar banyak-banyak main sama Westwell juga Tuan. Dulu gue ngefans banget sama orang ini, tapi sekarang banyak keraguan. Karena ternyata lirik kerasnya itu penuh kepalsuan. Gue pikir dia beneran jagoan. Sampai gue lihat dia dan teman-temannya adu bacot di sosmed sama perempuan. Memalukan. Kalau ini di Bandung, gue bawa Analyze untuk naik ke atas panggung. Biar situasi jadi canggung. Jadi lu semua tahu bahwa satu-satunya beef yang pernah Jomil hadapi cuma kesandung beef dengan rapper perempuan bernama Analyze. Dan sampai sekarang itu masih menggantung. Lo harus pilih lawan yang sepadan kalau mau bertarung. Jangan mudah tersinggung, emosian, mental macam bocah tanggung. Kang Ucok pasti malu. Lu pernah ditampung, malah bikin ulah di Bandung. Lo itu pendatang Joe, tapi attitude lebih buruk dibanding preman kampung. Aduh. Minum dulu biar enak, Sabi. So,
Buat apa punya banyak album kalau lo mentok di manggung-nanggung? Sibuk bergerak kanan dan kiri tapi diam di tempat seperti pendulum. Lu macam katak dalam tempurung. Karirmu sudah hampir tenggelam Jo, jelas kau butuh pelampung. Badanmu bau tanah terlalu lama main di underground. Yo Elsmith kasih dia parfum. Anjing. Sekarang kau sudah menikah, selamat, sudah jadi tulang punggung. Kalau punya rejeki jangan dipakai buat boti, ada baiknya kau tabung. Jadi kehidupan bisa terus berlangsung, kau bisa terus bikin karya, makan apa besok tidak bingung. Jangan karir baru seumur jagung, lalu di sosial media mengumumkan, aku mau vakum. Kisah cintamu dengan hip hop kalau boleh gue rangkum, kayak lagunya bukan bintang biasa yang judulnya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, stupid. Lebih baik mikrofon kau gantung kalau masih takut kena asam lambung. Secara skill dan originalitas menurut gua Jomil lumayan mencolok. Yes, punya banyak katalog, eksekusinya pun sangat-sangat elok. Tapi kelakuanmu itu bikin nilaimu jadi anjlok. Kalau di Jakbar, bocah recet macam kau ini sudah pasti kena tabok. Karena terlalu banyak bacot tapi pondasimu bobrok. Dan besok battle ini akan jadi FYP dan viral di TikTok. Karena Upi pakai gaya Snoop Dogg sambil moonwalk, bikin Jomil terpojok, serangan lancar anti kagok dengan lirik gue tonjok sampai keok. Jangan coba-coba di blok, lu gue bikin jatuh gak bisa bangun sampai besok. Dan begitu lu bangun lu baru sadar bahwa karirmu sudah bonyok, rahangmu sudah penyok. Yo Westwell, apa sebutan untuk orang yang sudah dikasih tahu dan kepala batu? Goblok, itu sudah time. Yo, minum dulu. Cewek. Siap. Are you ready? Oke. It's on you. Gua tahu gue cuma rapper kantoran yang cari duit lewat buat laporan. Tapi gue cuma mau ngasih tahu, suatu hari ketika di hip hop lu tidak lagi berapi-api, panggungan lu mulai sepi, Tuan 13. Kalau soal beras, tidak usah cemas. Lu tetap abang gua abadi. Kalau lu butuh posisi, silakan datang ke gua. Lu tinggal pilih, lu pengen jadi kuli atau jadi gua punya supir pribadi. Satu hal yang pasti, pendapatan lu nanti di perusahaan gua jelas tidak akan terlalu jauh dari apa yang lu dapat hari ini. Ada yang tahu lagu Duit? Di dalam lagu Duit ada 8 rapper, 16 bar, panjang cool tweet. Di dalam lagu Duit ada 8 rapper, beradu fist, tunjukkan siapa yang terbaik, tunjukkan siapa yang terunik. Jomil sudah nge-rap sampai tulang, yang lain cuma sampai kulit. 8 rapper dalam lagu Duit, Jomil yang terngulik, Tuan 13 ada di urutan terbuncit. 8 rapper dalam lagu Duit, tapi kenapa cuma Tuan yang dapat duit dari lagu Duit? Manfaatkan perkawanan, royalti dia kumpulin. Dan gak usah membantah, nanti kami bertujuh datang dan lo kami pukulin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat ke Westwell, hal ini bikin gua bertanya, bagaimana dengan Westwell di belakangnya? Di saat Tuan dieluk-elukan bagai raja, akankah Westwell merasakan hal yang sama? Ataukah Westwell, kawan-kawannya selamanya hanya akan menjadi hambanya? Kalau lo gak suka dengan omongan gua, kita selesaikan di luar berdua. Selesaikan secara laki-laki, pakai paru-paru. Karena gua tahu, nih orang seperti ini ngomong atam harem lawan Jomil sebenarnya tidak mampu. Karena baru 1 kali papa pes dia sudah batuk-batuk. 2 kali papa pes nih orang sudah kayak anggota DPR, ngantuk-ngantuk.
3 kali puff, pes. Dia sudah bilang pas, men. Nahap lu terlalu ganas, men. Lu campur gori ya? Gue bilang, lo kira gue Tarzan, men. Gue bukan Domsdi, barang gue selalu organik. Pulang dari sini Tuan 13 panik. Dia berdoa, Tuhan karir gue baru saja naik. Jangan biarkan menukik gara-gara lawan Jomil kalah di bar fight. Jangan biarkan aku tidak punya uang sampai harus kembali jual mic. Time. Sekali lagi tepuk tangan buat round terakhirnya Jomil. Coba yang kencang. Round 3. Round 3. Tuan 13 is on you. Jomil, sebelum gue mulai, gue cuma mau ngasih tahu, lu harus berhenti flexing. Karena gue kasih tahu, pendapatan lu 1 bulan kerja bahkan jauh lebih rendah dibanding gue 1 kali posting. Serius. Jangan flexing. Gue tadinya mau ngulik personal banget, tapi itu akan sangat-sangat fatal. Dan di battle gue sebelumnya terakhir banyak banget komen. Upi mah kalah skill, makanya bahas personal. Iyat ngicuk, diam kalian sundal. Gue bahkan gak butuh instrumental untuk bikin ruangan ini lebih berisik daripada musik heavy metal. Boleh dijajal, kualitas gue tebal. Dari pinggir sampai sentral semua gue bikin rata macam aspal. Gue gak perlu lirik yang frontal untuk lawan rapper dengan otak bebal. Shit, gue lupa. Fuck. It's okay. So, jadi gue rakit senjata pakai verbal. Kasih Jomil Kevlar karena dia itu fragile. Biar dia tahan peluru waktu mulut gue nembak macam pistol. Dan gue gak bakal mundur ataupun mental karena gue udah terlatih kayak anak STM yang pakai wapak. Mental gue udah tekbal. Wes, jangan ketawa dulu. Gue selalu ketawa tiap ngelihat video kolaborasi antara Jomilian dengan Vice Indo. Dia bicara macam Suneo bahwa anak muda harus beli properti. Are you kidding, bro? Dia membahas ekonomi makro sampai mikro. Berkeliling naik motor lihat properti dari Jakarta sampai Bintaro. Cari kerja boleh, tapi tolonglah Joe, itu omong kosongmu yang paling kacau. Gue yakin selesai syuting lo balik ke kosan dan berpikir, ya Tuhan kenapa aku sangat bodoh. Tapi invoice cair lumayan lah untuk beli aprozolam sama benzo. True story. Teman baik gue pernah berkata, Upi hati-hati bikin diksi. Karena sejatinya lirik adalah kritik untuk diri sendiri. Jadi apa yang lo ucapin harus lo imani. Jangan sampai lo berubah jadi sesuatu yang selalu lo kritisi. Gue bisa kasih contoh dari lagu sahabat gue ini. Pagi jadi proletar demi kebijakan moneter. Gue sudah tidak mau lagi nete pada kapitalis yang brengsek. Ternyata liriknya cuma komentar opini kosong orang beler. Sekarang dia balik netek jilat ludah pada kapitalis yang brengsek. Kalau masih sinting jangan pala batu. Banyakan sinte tu kataku. Ejo giting banyak lagu-lagu. Kuludahi cu asu. Tapi gue nggak boleh egois sebagai sahabat. Karena kadang hidup itu berat. Mungkin kemarin Jomil agak tersesat, waktu jalannya tersendat, dia tulis apapun agar karirnya bisa melesat. Dia atur siasat, giring opini market agar sepakat. Wow, Jomil itu paling kipitril, dia berani melawan sistem, dia paling dahsyat. Tapi lu nggak tahu berapa banyak orang bodoh yang percaya sama lirik palsu yang lo buat. Mereka ikut tersesat. Apa lu nggak tahu hukum sebab akibat? Apapun yang lu ucapkan termasuk lirik akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi waktu nanti lu mati akan datang malaikat. Yo Joe, kenapa lirikmu penuh tipu muslihat? Gue tahu moral itu urusan privat, tapi gue sebagai sahabat, gue pengennya dia tobat. Berhenti bohong dalam lirik, nanti kau kualat. Sepakat? Jangan marah. Sinte tuh, pasti sinte tuh. Jelas, jadi bilangin jangan kata Jomil, masih aja lo batu. So, berapa menit Pak?
Woi keren, keren ini keren. So, Mamen Jomil. Masih banyak yang mau gue bahas sebenarnya. Ya, siapa itu kedua gue tutup aja lah. So, Jomil aka Jaya Nababan aka matahari tampan paling gawat. Aku by the name Tuan 13 dari Jakarta Barat. Sinar mataharimu sudah hilang karena dia sekarat. Karena lu lupa matahari itu selalu terbenam di bagian barat. Time. Ayo tepuk tangan. Salam dong. Go fight. Sekali lagi yang kencang.